warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya di dalam hati saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah menyelesaikan doa pada pagi hari ini. Semoga senantiasa Allah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, dan ilmu yang akan kita pelajari itu menjadi berkah. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian cek teman sebangku kalian samping kanan, samping kiri. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Iya, Mbak Erna, kemana dia? Ya, surat izinnya sudah di meja ibu ya. Berdasarkan keterangan di sini, Mbak Erna tidak masuk karena sedang sakit. Mari kita doakan semoga Mbak Erna lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya dan bergabung dengan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum Ibu sampaikan materi pada pagi hari ini, Ibu ingin mereview materi di minggu yang lalu. Apakah masih ada yang ingat? Ya, Mbak Susi? Ya, benar sekali. Yaitu tentang perilaku terpuji, di mana kita melakukan hal-hal kebaikan ya. Nah, untuk contohnya sendiri, apakah masih ada yang ingat? Ya, Mbak Syifa? Ya, benar sekali. Apa yang dikatakan oleh Mbak Syifa tersebut benar semua ya. Seperti tolong menolong, beribadah, berinfak, bersedekah, itu semua merupakan perilaku terpuji. Mungkin itu saja reviewan dari Ibu untuk materi minggu lalu. Ibu rasa kalian sudah cukup paham mengenai perilaku terpuji. Ya, baik, kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Oh iya, tidak ada ya. Hari ini kita akan belajar tentang ketentuan-ketentuan penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk ketentuan-ketentuan hewan di sini pasti ada ketentuan-ketentuannya ya. Mulai dari orang yang menyembelih itu seperti apa, hewan yang akan disembelih itu seperti apa, dan sampai alat yang digunakan untuk menyembelih. Kita akan belajar satu persatu. Ya, mulai dari orang yang menyembelih hewan. Jadi di sini tidak sembarangan orang bisa menyembelih hewan ya. Nah, di sini ada ciri-cirinya, yaitu harus beragama Islam, balik, dan berakal sehat. Nah, selain itu, dan yang terpenting ini, yaitu membaca bismillah sebelum menyembelih hewan. Supaya apa? Supaya hewan makanan yang kita konsumsi itu menjadi halal. Karena kita sudah menyembelih hewan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk ketentuan hewan yang disembelih, yaitu yang pertama, hewan dalam keadaan yang hidup. Ya, bayangkan saja jika hewan tersebut mati, apa yang akan kita sembelih? Ya. Yang kedua yaitu hewan tersebut halal untuk dikonsumsi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan hewan apa sajakah yang dapat dikonsumsi dan halal, apakah ada yang ingin menyebutkan contohnya? Iya, Mas Puji lagi? Iya, benar sekali. Mas Puji mengatakan hewan yang halal dikonsumsi dan disembelih yaitu ada ayam, sapi, kambing, dan domba. Dan semua hewan tersebut bisa dikategorikan sebagai hewan yang halal untuk dikonsumsi dan disembelih ya. Nah, kemudian alat untuk menyembelih yaitu harus tajam. Entah menggunakan pisau ataupun golok, di sini harus tajam ya. Kenapa? Karena kita dianjurkan ketika menyembelih hewan itu sekali sembelih harus sudah terputus urat antara tenggorokan dan leher supaya tidak menyakiti. Bayangkan saja ketika kita menggunakan pisau ataupun golok yang berkarat ataupun yang tidak tajam, otomatis kita akan berulang kali menyembelih hewan tersebut. Dan hal itu akan menyakiti hewan yang akan disembelih dan itu tidak bagus ya, kasihan. Nah, untuk ketentuan-ketentuan penyembelihan hewan sesuai syariat Islam sudah cukup Ibu sampai di sini. Nah, kita akan belajar tentang hewan kurban dan hewan akikah. Langsung saja, pasti di sini sudah tidak asing ya untuk mendengar hewan kurban, yaitu di mana dilaksanakan pada saat hari raya Idul Adha ya. Tapi apakah ada yang mengetahui apa sih arti dari kurban itu? Oh, tidak ada yang tahu ya. Nah, jadi di sini kurban merupakan mendekat. Nah, secara istilah yaitu menyembelih hewan dengan tujuan
mendekatkan diri kepada Allah, di mana yang di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Untuk hewan-hewan yang dapat disembelih itu ada ketentuannya. Itu seperti unta itu minimal berumur 5 tahun, untuk sapi minimal berumur 2 tahun, untuk kambing minimal berumur 2 tahun, dan untuk domba minimal berumur 1 tahun. Jadi misal hewan tersebut gede, udah gemuk, tapi jika tidak mencukupi umur yang ditentukan tetap tidak boleh ya. Dan selain itu harus sehat dan tidak cacat. Dan diusahakan hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban itu laki-laki ya, jenis kelaminnya. Karena apa? Karena ditakutkan jika hewan yang dikurbankan itu perempuan, di dalam perutnya ada kandungannya. Nah, untuk hukum berkurban di sini yaitu sunnah muakkad, di mana sangat dianjurkan dilaksanakan, di mana dilakukan setahun sekali. Nah, untuk yang tidak berkurban gimana Bu? Ya nggak apa-apa, soalnya hukumnya sunnah muakkad ya. Nah, jika kalian memiliki rezeki lebih dan bisa untuk membeli hewan kurban, sangat-sangat dianjurkan untuk berkurban. Ya, mungkin itu tentang materi tentang berkurban. Sekarang kita akan belajar tentang hewan akikah. Nah, di sini apakah ada yang mengetahui akikah itu seperti apa? Nah ya, Mbak Susi. Ya, benar sekali. Untuk akikah di sini pasti berkaitan dengan sang bayi ya. Nah, di sini akikah merupakan memotong, di mana secara istilah memotong rambut bayi dan menyembelih hewan. Sangat dianjurkan melakukan akikah yaitu hari ke-7 setelah dilahirkannya bayi. Nah, penyembelihan hewan di sini atau yang bisa dikatakan sebagai akikah dilakukan dengan bertujuan memberkahi anak karena telah dilahirkan di dunia. Nah, untuk ketentuan hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan akikah, di sini hanya kambing ya, jadi tidak seperti hewan kurban yang bermacam-macam jenis. Nah, untuk ketentuannya untuk laki-laki ataupun perempuan ada juga ketentuannya. Seperti menurut Imam Syafi'i yaitu ketentuan untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing. Nah, untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Nah, untuk ketentuannya juga sama. Kambing yang minimal berumur 2 tahun, yang sehat dan tidak cacat. Nah, hikmah dari melakukan akikah ini yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempererat tali silaturahmi antar anggota. Dan yang ketiga, yang terpenting yaitu menjauhkan anak dari gangguan setan ataupun jin. Nah, mungkin cukup di sini materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mas Puji. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, Mas Puji bertanya, apakah saat Idul Adha, yaitu berkurban, hanya dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah saja, Bu? Tentu tidak ya. Di sini berkurban bisa dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut dan setelah sholat Idul Adha, di mana pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. 11, 12, 13 Dzulhijjah tersebut merupakan hari tasyrik dan bisa dikategorikan sebagai hari untuk berkurban. Nah, jika menyembelih hewan melebihi hari itu merupakan bukan kurban lagi ya, yaitu bersedekah. Nah, untuk ketentuan akikah sendiri, Ibu lupa untuk menyampaikan, untuk ketentuan waktu berakikah itu tidak terbatas ya, asalkan kita mampu untuk berakikah segera. Tapi jika tidak mampu ya kita bisa berakikah ketika dewasa gitu. Dan hukum akikah di sini sama dengan hewan kurban, yaitu sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Nah, biasanya kalau laki-laki jika bayi belum diakikahi itu bisa diakikahi pada saat hajatan sunatan, ataupun saat bayi perempuan belum diakikahi, biasanya itu saat nikah sekalian diakikahi. Jadi untuk akikah itu tidak terbatas waktunya ya. Dan yang terpenting jika bisa itu sangat dianjurkan. Dan jika mampu, kalau bisa bayi lahir langsung diakikahi hari ke-7 gitu ya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Oh, tidak ya. Nah, waktunya sudah hampir habis, tinggal 5 menit.
Ibu cukupkan sampai di sini, dan hari ini tidak ada tugas. Kalian belajar individu, belajar mandiri di rumah. Dan sampai di sini, jika ada kesalahan dari ibu mohon maaf. Sebelum ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita juga berdoa terlebih dahulu, di mana awal kita berdoa, di akhir kita juga berdoa. Ya, berdoa seperti tadi ya, di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah selesai menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat, yang kita serap itu dapat bermanfaat dan barokah pada bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yaudah, Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.